Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shamra Belifah Kol Hadefarim. Dalam bahasa Ibrani dieja Shem Mem Res He, dibaca Shamra, artinya menyimpan, memelihara. Bet Lamet Vav He, dibaca Belifah, artinya dalam hati. Kaf Lamet dibaca Kol, artinya semua. He Dalet Vav Res Yud Mem dibaca Hadefarim, artinya kata-kata. Lengkapnya Shamra Belifah Kol Hadefarim, menyimpan semua kata dalam hati. Kita akan membahas bagaimana kata-kata Yeshua dilestarikan. Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 51. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Mendengar itu Miriam sang ibu menyimpan semua kata-kata itu dalam hatinya. Shamra Belifah Kol Hadefarim. Pak Ben, bagaimana kalimat ini dimaknai dalam perspektif budaya Ibrani abad pertama? Baik, secara sederhana menyimpan semua kata dalam hati berarti mengingat dengan seksama. Tetapi kalau dilihat kata Ibrani yang dipakai yaitu Shamra dari Shomer yang artinya menjaga, melindungi, ini menunjukkan intensitas yang lebih dalam. Disimpan dan dijaga dalam hati. Apa yang dia dengar tadi dari anaknya. Ibunya melihat ada sesuatu yang kudus dalam ucapan sang anak. Bait suci disebutnya sebagai rumah bapaknya. Tidak ada yang mengajar Yeshua untuk mengucapkannya. Ini adalah ungkapan dari alam supranatural. Miriam tentu ingat pesan malaikat kepadanya sebelum ia mengandung Yeshua secara ajaib. Semua perkataan Yeshua di bait suci ini dimasukkan ke dalam hati ibunya, dipelihara dan dijaga sebagai bagian dari hidupnya. Ini menimbulkan pertanyaan. Kita tahu Yeshua tidak pernah menulis khotbahnya. Apakah semua yang mendengar khotbahnya dapat menyimpan semua kata dalam hati seperti Miriam ibunya? Bagaimana kata-kata yang diucapkan Yeshua dapat dipertahankan sampai menjadi Injil tertulis? Kita dapat memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang bagaimana Injil ditulis dengan melihat metode yang tidak biasa yang digunakan oleh para rabi abad pertama untuk melestarikan perkataan mereka secara akurat dari waktu ke waktu. Mungkin kita juga akan terkejut dengan mengetahui bahwa seorang murid dari Khasal, orang bijak, tidak diizinkan untuk menyebarkan secara tertulis perkataan tuannya, khususnya di mazhab Farisi. Ini berbeda dengan mazhab Eseni yang ada di Qumran. Mereka justru menulis kitab Tanakh dan ajaran mereka dalam kitab gulungan yang kemudian dikenal sebagai Dead Sea Scroll. Memang mazhab Farisi pun kemudian menuliskan penafsiran dan ajaran mereka. Tetapi itu baru dimulai sekitar tahun 200 Masehi saat bait suci sudah tiada. Di abad pertama, ajaran seorang Rabi Farisi dianggap sebagai Torah lisan
yaitu pedoman pelaksanaan kitab suci tertulis yang wibawanya diakui. Kitab suci tertulis yaitu Tanakh dipandang sebagai otoritas tertinggi, sementara tafsir pelaksanaannya hanya boleh dilakukan secara lisan, dan karenanya penyebarannya secara tertulis sangat dilarang. Oleh karena itu, tampaknya murid-murid pertama Yesus tidak akan berani mengoleksi ajarannya secara tertulis, tetapi meneruskannya secara lisan. Daripada mengkompromikan kata-kata Yeshua, cara lisan ini dipandang lebih memungkinkan menjadi kunci untuk melestarikannya secara akurat untuk generasi mendatang. Memang agak aneh kedengarannya bagi orang di abad 21. Apakah ada landasan Alkitabiah bagi sikap umat di abad pertama itu, Pak Ben? Ya, sikap ini ya khususnya masa Farisi memang muncul dari pemahaman ayat perintah Tuhan. Ayah diminta meneruskan perintah Tuhan secara lisan kepada anaknya. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Misalnya Keluaran 13 ayat 8. Ayah diminta mengulang-ulang firman Tuhan bagi anak-anaknya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7. Ayat-ayat ini mendorong umat Israel untuk mengingat ayat Torah secara tepat untuk meneruskannya dari generasi kepada generasi berikutnya, ledor fador. Dengan cara yang sama, murid-murid Yeshua mengingat kata-kata rabi mereka. Dengan cara lisan ini, kita melihat bahwa daya ingat murid-murid Yahudi saat itu memang kuat. Bagaimana dengan pendapat bahwa ketepatan penyampaian lisan kita cenderung dapat berubah dari satu kepada yang lain, atau kurang dapat dipercaya dibandingkan dengan materi yang disampaikan secara tertulis? Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Ya, ini karena kita hanya akrab dengan penyampaian lisan ala gosip, yang melakukan modifikasi setiap penyampaian pesan. Ini ada hubungannya dengan budaya juga. Ada yang disebut dengan hipotesis lisan yang diterima oleh sebagian besar ahli Perjanjian Baru selama hampir 1 abad. Didasarkan pada asumsi bahwa kisah Injil secara samar seperti juga kisah Semitik asli merupakan pengembangan lisan dari jemaat berbahasa Yunani mula-mula. Cukup wajar bila kisah-kisah ini dibumbui oleh para guru dan pengkhotbah Yunani untuk disesuaikan dengan budaya mereka, sehingga berkembang menjadi tebal ukurannya karena diceritakan dan diceritakan kembali untuk kemudian ditulis oleh penyalin Yunani pada abad berikutnya. Dengan cara ini kita mendapatkan kisah Yesus pada usia 5 tahun membuat 12 burung walet dari lumpur pada hari Sabat. Yosef ayahnya menegur dia karena bermain-main pada hari perhentian Sabat. Lalu Yesus bertepuk tangan dan dalam sekejap burung-burung lempung tanah itu terbang meninggalkannya. Ini tertulis dalam dokumen di lingkungan orang Yunani yang disebut Injil masa kanak-kanak Yesus. Orang yang paham keluarga Yahudi abad pertama mengetahui anak-anak mereka sudah belajar Torah pada usia 5 tahun. Jadi terhadap cerita seperti itu tidak akan terkesan. Tetapi bagi orang Yunani yang tidak paham Torah, cerita seperti ini akan menarik perhatian karena cocok dengan dongeng mitologi Yunani mereka. Ini disampaikan sebagai contoh penyimpangan bentuk tulisan dalam masyarakat yang belum menghargai ketepatan penyampaian kisah orang kudus. Penyampaian lisan di kalangan rabi dalam masyarakat Yahudi sama sekali tidak seperti ini. Penyampaian lisan oleh para rabi dan murid-murid mereka mendekati akurasi 100%, jauh lebih tepat daripada yang dapat dicapai melalui penyampaian tertulis. Ketika naskah tertulis disebarkan sebagai salinan tangan, pasti ada kesalahan yang dikenal sebagai kesalahan juru tulis, yang itu sangat dapat terjadi. Para rabi menyadari hal ini, dan ini satu bahaya. Mereka tahu bahwa jika pengajaran mereka disebarkan secara tertulis, tingkat akurasinya yang tinggi akan hilang. Oleh karena itu, mereka melarang pengiriman catatan tertulis pengajaran lisan mereka. Ini tertulis di dalam Talmud Gittin 60b. Sebagai ilustrasi, doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 10.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kebanyakan orang Kristen hafal kalimat ini, maka apabila ada kesalahan kecil akan segera terlihat. Demikian pula ketika sebuah kalimat diulang secara lisan dan didengar oleh beberapa anggota secara bersama, mereka akan memelihara ketepatannya. Tetapi jika sebuah ucapan hanya disimpan dan disebarkan dengan tulisan tangan tanpa sistem koreksi, kesalahan dapat berlanjut dan meluas. Di abad ini, kita sulit menghargai ketepatan penyampaian lisan seperti dalam lingkaran rabbinik di abad pertama. Murid seorang bijak tidak akan diizinkan untuk mengubah bahkan satu kata dari tradisi yang telah dia terima dari gurunya. Ketika ia mengutipnya bagi orang lain, kata-katanya harus sama. Murid itu juga diminta untuk mengutip sumbernya dengan jelas. Misalnya, Rabbi A dalam nama Rabbi X. Artinya Rabbi A yang merupakan tradisi yang ia terima dari Rabbi X. Jadi Rabbi Y meneruskan tradisi yang ia terima dari Rabbi X. Juga sulit bagi kita untuk menghargai volume materi yang disampaikan secara lisan yang telah dihafalkan oleh murid-murid seorang Rabi abad pertama. Mereka mengingat sangat banyak pengajaran lisan termasuk kitab suci. Jejak tradisi ini dapat kita lihat pada orang Kristen bangsa-bangsa saat menghafal doa Bapa Kami. Nah, dengan alasan ini, seseorang dapat berpikir bahwa kumpulan naskah tertulis awal pengajaran dan pelayanan Yesus adalah sebuah naskah Yunani. Bagaimana kemungkinannya? Ya, ini dapat merupakan satu opsi penjelasan karena ada beberapa pandangan di antara para ahli. Yesua saat mengajar Torah di Israel dapat dipastikan memakai dua bahasa, Ibrani dan Aramaik. Tak ada alasan logis mengajar Torah di Israel dengan bahasa Yunani. Sebabnya diberikan oleh Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang, Matius 15 ayat 24. Bangsa-bangsa baru mendapatkan kesempatan sesudah kebangkitannya. Murid-murid pertama mendengar dan meneruskan pengajarannya dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Lalu bagaimana kemungkinannya dari perubahan bentuk lisan menjadi bentuk tulisan? Dalam kelompok pengikut Yesua yang disebut Hadereh atau jalan, ada anggota Yahudi yang dapat berbicara bahasa Yunani, dwi bahasa, karena bahasa Yunani juga dipakai dalam pergaulan umum. Nama jalan, kelompok mereka disebut jalan, itu dipilih dari pengakuan Yesua bahwa ia adalah jalan atau Hadereh dalam bahasa Ibrani. Bahkan sesudah kebangkitan Yesua, sangat mungkin ada orang Yunani juga bergabung. Anggota jalan Hadereh yang seperti ini mempunyai catatan saat ia duduk. Maksud saya, dia dapat membuat catatan pada saat ia duduk mendengar setiap khotbah dan pelajaran dari para rasul Yesua dalam bahasa Ibrani. Para rasul merupakan sumber otentik yang patut didengar karena mereka bersama Yesua sejak awal pelayanan publiknya. Kisah Rasul 1 ayat 21-22. Sewaktu para rasul menjelaskan pelayanan Yesua dan pengajarannya, para pendengar dwi bahasa membuat catatan dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Pendengar dwi bahasa ini salah satunya adalah Yohanan Markus. Tentang dia, Papias, uskup Hierapolis di Asia Kecil pada pertengahan abad 2 menulis, Markus yang adalah penerjemah Petrus menuliskan dengan akurat apa yang dia ingat. Namun dalam urutannya, bagaimanapun, ia melaporkan perkataan atau perbuatan sang junjungan belum tentu secara kronologis. Karena dia tidak mendengar junjungan atau menyertai dia, tetapi dari Petrus, seperti yang dikatakannya kemudian. Petrus menyampaikan ajarannya sesuai kebutuhan para pendengarnya dan bukan memberi keseluruhan perkataan sang rabi. Dengan demikian, Markus tidak salah dalam menuliskan hal-hal tertentu yang didengarnya. Karenanya, dia hanya memiliki satu tujuan, untuk tidak menghilangkan apapun dari apa yang telah dia dengar, dan tidak menuliskan apa yang tidak benar. Sejarawan abad 4, Eusebius dalam Ecclesiastical History menyatakan, Papias, murid Rasul Yohanes,
menulis bahwa Matius menulis logia, ucapan junjungan dalam bahasa Ibrani, dan orang lain telah menerjemahkannya masing-masing sesuai kemampuannya. Keterangan Papias ini memunculkan opsi bahwa Matius menulis 2 kali. Pertama, ia menulis logia, yaitu perumpamaan dalam bahasa Ibrani. Kemudian ia menulis lagi kisah pelayanan dalam bahasa Yunani, yang manuskripnya merupakan sumber terjemahan Injil Matius yang kita gunakan. Bagaimana dengan peristiwa dalam pelayanan Yesua yang urutannya berbeda di setiap Injil? Ya, ini terkait dengan budaya sebetulnya. Urutan yang berbeda tidak menjadi masalah di lingkungan Ibrani, karena budaya Ibrani mengenal cara berpikir blok logik yang lebih menekankan kelengkapan himpunan peristiwa yang ada. Sedangkan urutan peristiwa dapat dibentuk dengan tema yang dipilih. Sebaliknya, orang Yunani memakai cara berpikir step logic yang menekankan urutan peristiwa secara kronologis. Dari segi budaya, keduanya sangat berbeda. Namun, tokoh dan masyarakat yang dikisahkan dalam Injil adalah sosok dan masyarakat Yahudi. Dan yang mengisahkan juga orang Yahudi yang tidak dapat dilepaskan dari budayanya. Mengenai urutan kronologis dalam kitab suci, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia dengan jelas menulis tidak ada urutan kronologis secara harfiah di dalam Torah. Sebagai contoh, kitab Keluaran secara garis besar menceritakan bagaimana bangsa Israel datang dan keluar dari Mesir. Namun di tingkat rinci, tidak setiap peristiwa ditulis secara kronologis. Injil Markus tidak berdiri sendiri dalam hal ini. Penulis Matius, Markus, dan Lukas semuanya menyusun kisah-kisah dalam Injil mereka secara teratur dari perspektif masing-masing. Meskipun berisi banyak kisah yang sama, penulis Injil tidak selalu menyajikan kisah mereka dalam urutan yang sama. Menurut para pengamat, ada 47 kisah yang ditemukan secara eksklusif dalam Matius dan Lukas yang tidak ada dalam Injil Markus. Kisah-kisah ini dihipotesiskan berasal dari dokumen Q, atau yaitu dari Quelle, Jerman, yang berarti sumber. Namun kedua penulis tersebut hanya sepakat beberapa kali saja tentang posisi urutan penempatan kisah-kisah tersebut. Pengelompokan kisah-kisah ini tentu dilakukan dengan pertimbangan penulisnya sendiri. Misalnya, pertimbangan siapa yang akan membaca Injil yang mereka tulis. Penginjil Lukas menulis Injil bagi Theophilus, seorang pemimpin Romawi, agar ia dapat membacanya secara teratur. Memang bagi pembaca Yunani, sesuai dengan budaya dan cara berpikir step logic mereka, perlu membaca catatan yang teratur, kronologis tentang kehidupan Yesua. Injil Lukas ditulis dengan pertimbangan itu. Ini berbeda dengan Injil Yohanes, yang lebih menekankan narasi pengajaran dan dialog antara Yesua dengan para pendebatnya tanpa menekankan urutannya. Keragaman penulisan kisah Yesua dan ajarannya sesungguhnya menyatakan bahwa kehidupan Yesua secara lengkap harus dilihat dari berbagai dimensi. Penetapan satu dimensi hanya akan mempersempit kekayaan pelayanannya dan pengajarannya. Akan kurang lengkap bila dipaksakan dilihat dari satu lini saja. Memahami budaya masyarakat Yahudi abad pertama membuat kita mengerti bahwa Yesua berbicara Ibrani dan Aramaik dalam pelayanannya. Orang Yahudi di Israel tidak pernah mendengar pengajaran Torah dalam bahasa selain Ibrani dan Aramaik. Penerjemahan kisah pelayanan dan pengajaran Yesua ke dalam bahasa Yunani utamanya bukan untuk para murid Yahudi, tetapi lebih ditujukan untuk memenuhi siaran mesianik atau amanat agung, yaitu perintah memuridkan bangsa-bangsa. Amin. Saya akan akhiri dialog ini dengan pandangan tokoh Yahudi terhadap Yesua, Martin Buber, seorang penulis, filsuf, dan mantan profesor di Hebrew University Yerusalem. Ini adalah manifestasi yang tidak biasa dari psikologi pengasingan, bahkan yang kami dukung yaitu penghapusan paham mesianis perjanjian baru. Suatu cabang bermakna dari sejarah spiritual kami adalah di tanah Yehudi.
Revolusi spiritual ini dikobarkan, dan orang Yahudi yang telah menyebarkannya ke seluruh negeri. Kita harus mengatasi ketakutan tahayul yang kita miliki terhadap gerakan Mesianik Yesus dan menempatkan gerakan ini pada tempatnya, yaitu dalam sejarah spiritual Yudaism. Apa yang dikatakan oleh Martin Buber ini adalah bentuk penerimaan ajaran Mesianik Yesua dalam lingkungan Yudaism. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 814. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.